Gimana saya menyikapi suami yang suka game online? Baru ku sebut. Baru ku sebut. Tadi yang saya katakan suka game online anak-anak, rupanya suami. Sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online. Di ujung dikasih ibu ini gambar senyum. Makasih Ustadz. Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustadz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya ibu dari Mendawai. Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariatnya apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Allah. Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut. Dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pula bisa. Dan lagi, jilbab itu harus menutup dada, tertutup dada, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan. Polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Kita harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang-pedagang. Lari satu orang, dia pakai rok, sementara yang dan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Semoga Ustadz sehat selalu, amin. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak Pak Ustadz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham, orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah. 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat, dia duduk, Nabi suruh berdiri, sholat 2 rakaat, habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab,
Sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum, berdiri, salli rakaataini, salat sunat 2 rakaat." Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, pergi kau pulang, enggak usah kau salat lagi. Itu menunjukkan salat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, mas, bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki, Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Ini harus dijawab serius karena diketik, di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Nama saya sensor, nggak boleh sebut. Menjaga kode etik. Dari Kelurahan Mendawai, Sukamara. Bagaimana menyikapi orang menganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa. Ini supir truk nyasar, habis sama brondolnya ikut nyasar.
Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada tiga: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Gurus kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa nggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu nggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak? Saya masak hakikat saja. Oh, makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustadz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak taat pajak, yang nggak mau bayar pajak dipijak-pijak. Saya bayar pajak, dan alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang bayar zakat maka pajaknya dikurangi, dengan syarat bayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional. Ada surat keterangan stempelnya, nanti ditunjukkan di kantor pajak, maka pajaknya berkurang. Ustaz tahu dari mana? Jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak ngembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya, ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang. Itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK SIM pun tak ada. Tapi jangan ini jadi dalil, jangan ini jadikan dalil. Nanti razia, mana STNK BPKB, mana bukti bayar pajak, mana SIM. Mohon maaf Pak Polisi, Nabi nggak punya SIM. SIM ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kita kan tinggal di negara, lalu kemudian pengurus negara ini bermusyawarah di DPR mengeluarkan pendapatan negara dengan pajak. Maka kita bayar pajak, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi, pajak kita berkurang. Perhatikan baik-baik. Bayar zakat, jangan bayar zakat sendiri-sendiri. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara. Kertas terakhir. Alamat Gang Sedulur. Jawa ini. Sedulur sederek sedoyo. Gaji ASN apakah wajib zakat? Jangan cerita gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Kenapa begitu? Hitung total semua, gaji, SPPD, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut, total semua. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? 85 gram emas wajib mengeluarkan 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan pulang dari sini jadi 58. Berapa? 85. Ingat saja tahun 85. Kira-kira bapak sama ibu tahun apa yang paling berkesan? 85. Mama, kita ketemu kan tahun 85 kan? Ingat ya, 85 gram. 1 gram emas 500.000 kali 85 gram 42 juta. 42 juta 500 bagi 12 bulan. Saya paham orang yang belum sarapan susah nangkap hitung-hitung. Dengarkan aja ceramah saya ini.
Yang susah nangkap sekarang nanti diputar videonya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 selama 1 tahun. Siapa yang penghasilannya 85 gram kali 500.000 42.500.000 selama 1 tahun, dia sudah kena zakat 2,5%. 45 juta 42.500.000 itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payang hitungnya kalau 3.600.000. Oke, kita bulatkan 4 juta. Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas. Amin. Mudah cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5%. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. Kalau bapak sebulan dapat 4 juta, berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta, berapakah zakatnya? 250.000. Udah cara ngitung. Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta. Amin. Keluarkan 250.000. Langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Pak Ustadz, saya keluarkan tiap bulan 100.000 atau setahun sekali? Tiap bulan. Kan sama aja. 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000. Kalau 100.000 setannya nggak nggoda. Tan, kita goda nih, nggak usah lah 100.000 katanya. Set. Setan ngajak kawannya, satu manggil Tan, satu manggil Set. Gimana nih, kita goda nggak nih? Nggak usah lah 100.000 kata dia. Kalau ini kan, oh ini 1.200.000. Oleh sebab itu maka setiap keluarkan. Ustaz Somad keluarkan zakat, saya keluarkan zakat setahun sekali setiap menjelang bulan Ramadan, biar mudah ngingatnya. Setiap mau Ramadan baru saya bagi. Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustaz? 2,5%. Bila masih ada tanggungan utang apa tetap wajib zakat? Tetap. Tapi katanya kalau utang nggak wajib zakat. Kata siapa? Yang tidak bayar zakat karena hutang itu adalah zakat perdagangan. Zakat dagang perniagaan cara ngitungnya 3 kurang 5. Ingat rumus 3 kurang 5. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Itu cara rumus menghitung zakat perniagaan. Dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya, bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci, hutang termos masuk. Di rumahnya itu tak ada yang cash, satu-satunya yang lunas bininya itulah. Lain hutang semua. Bunyi klakson mobil, kredit. Jangan banyak-banyak utang. Hidup ini kalau diperturutkan terus mau. Jangan banyak-banyak utang. Orang kalau banyak utang itu detak jantungnya tak normal. Coba pegang jantung sebelah kiri. Nah, kalau yang nggak banyak utang normal ya. Tapi kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari utang. Keluarkan zakat, pendapatan, PNS, Pemda, BUMN, pegawai, guru, keluarkan setiap bulan 2,5%. Salurkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Hubungi nomor berikut ini. Potong, masukkan Instagram, like and share. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. 7.30 kita berdoa di akhir majlis. Al-hazihin niyah al-fatihah. Pertanyaan, nama saya Jalan Pangeran Sukamara, Sukarma. Oh, ada lagi Sukarma. Bukan salah ketik. Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN? Mau nyinggung saya nih, ASN.
Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas, bom, bagus. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas, jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutang, jangan lagi ngutang. Ustadz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustadz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustadz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustadz? Nggak pernah. Jadi Ustadz minjam uang kemana? Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga, namanya Emak Bank. Emak saya, mak, aku mau beli mobil, pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya, gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Emang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati dia. Meninggal mak saya. Sebelum dia meninggal, kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak saya. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya, yang masih hidup emaknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini, kau belikan lontong sayur suatu. Yang masih hidup emaknya, pulang dari sini, suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun, kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun, kalau kau bentang di tengah malam sholat, kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu, tetangga sahabat, kau jumpai orang itu, puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka, kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nah, minjam duit 50.000, nah, apa kau katakan? Sebentar ya mak, kutanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata, katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan, ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu, insyaallah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, sholat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah, nggak selesai brother. Enak aja, selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu, sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i, nomor 4 Ahmad bin Hambal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, salat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis salat Isya qadha, usolli fardal Isya 4 raka'atin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan.
Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadhaan. Langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, tobat. Umur berapa tobat? Umur 30. Qadha 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Sholat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita meninggal, sholatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Lihat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. Pak Ustadz, bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang tua saya yang sering mengobati anak saya dengan cara jampi-jampi? Jangan mentang-mentang sudah ngaji, kata Ustadz nggak boleh pakai jampi-jampi, lalu pulang dari sini panggil ayah, panggil emak. Ayah sini, mama sini. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Jangan, la tusyriku billah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan ceramahi orang tuamu, sampaikan dengan cara yang santun. Ayah, mama, mau nggak dengar ceramah Habib Umar bin Hafiz? Ada terjemah Indonesianya. Kata dia, jangan buat syirik, nanti amal kita hilang. Ini ada ceramah lembut dari Ustadz Adi Hidayat. Ini ada ceramah lembut dari Habib Syekh. Ini ada ceramah lembut dari Habib Novel. Ini ada ceramah lembut dari, dengarkan dengan dia. Dan jangan lupa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang malam. Doakan, ya Allah, selamatkan orang tuaku ini dari syirik, ya Allah, karena dia sudah meminta-minta dengan jampi-jampinya kepada jin, hantu, setan, jembalang tanah, susar ngesot, ini belorong, sundel bolong. Ustaz hafal juga ya. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak kita, masyarakat kita diselamatkan dari syirik. La ilaha illallah. Berani masuk Islam, berani mengatakan tidak, say no to drug, say no to syirik. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa jampi-jampi nasta'in. Ustadz nih ngejek kami ya. Enggak, jampi-jampi ini bukan cuman ada di, saya buka jampi-jampi saya ya. Kalian pikir saya nggak punya jampi-jampi? Ini jampi-jampi untuk anak gadis. Catat. Hilang pula. Tikaku, tika bigau, tika si anu, tika besiang. Tika itu tikar. Tikarku, tikar dari bigau, tikar si anu, tikar dari besiang. Besiang itu seperti daun pandan yang besar tumbuh di tepi sungai. Tikaku, tika menghimbau, tikarku ini bisa memanggil. Hai si anu, datanglah. Tikarku, tika menghimbau, tika si anu, tika bemiang. Kalau sudah kupanggil, maka tikar dia nanti menjadi gatal. Dia tidur itu enggak lelap, hari terkenang-kenang, terbayang-bayang. Tiba-tiba dibuka jendela, di langit nampak bayangan dia.
Oh, aku menghimbau roh si fulan supaya bersatu dalam tidurku. Datanglah. Ini waktu kunjungan saya ke salah satu desa tertinggal, saya dikasih mantra. Belum saya amalkan. Di pedalaman-pedalaman, Ustadz Somad, ini ada mantra-mantra, corong Ustadz seleksi. Mana dia? Saya catat. Untuk mengkaji bahwa di setiap daerah itu pasti ada mantra. Kadang ibu, mau nggak suaminya supaya patuh, supaya gajinya semua untuk kamu? Mau? Oh, ambil kuku, potong, ambil bulu hidung, bakar, masukkan ke kopi. Oh, masukkan ke kopi, kasih sama suami, dibacakan mantra-mantra. Nanti suamimu patuh seperti sapi yang hidungnya dicolok hidungnya. Alhamdulillah, setelah dibuat, ditinggal, suaminya pergi, dia lupa, diminumnya sendiri. Saya mau tanya pendapat Ustadz tentang jamaah tablik. Pakai Q, tablik. Sidik, amanah, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Sebetulnya mereka nggak pernah nyebut namanya jamaah tabligh. Orang aja nyebut. Itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Karena dia nyampaikan ke pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo salat ke masjid ya. Pak Haji ngamuk. Kau belum lahir aku udah haji. Abdul Somad datang kemari, disambut bupati, disediakan speedboat, dijemput di airport, ada tim yang mengawal. Jamaah tabligh datang sendiri, tidak ada yang nyambut, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan jelangkung. Mereka lah yang sesungguhnya mengajak orang ke jalan Allah lillahi. Jangan ejek, kalau sanggup ikut, kalau nggak sanggup jangan ejek. Kenapa kau ajak jamaah tabligh? Karena jamaah tabligh pakai sorban. Nabi pakai sorban. Nabi pakai sorban. Jamaah tabligh pakai jenggot. Nabi pakai jenggot. Jamaah tabligh pakai jubah. Nabi pakai jubah. Jangan ejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang ejek. Apa itu? Jamaah kompor. Karena mereka ada pergi bawa kompor. Apa itu? Jamaah KUPJ, kelompok Ustadz Panjang Janggut. Yang berjenggot dengan yang nggak berjenggot jangan saling mengejek. Aku ngeliat ente jika jenggot nih kayak kambing. Aku kambing, kau anjing gitu. Hancur nih Abdul Selatan. Kalau anjing sama kambing kelahi, yang ketawa babi. Yang pakai jenggot bagus, ikut sunnah Rasulullah. Yang belum pakai jenggot, besok pagi ambil kemiri, bakar, gosok-gosok. Dulu kecil kita gitu kan? Mau nggak alis matamu tebal? Ya cukur. Oh. Habis itu ambil kemiri. Oh. Saya buat dulu gitu. Mat, kalau kau cukur nanti nampak hantu kata. Cukurlah. Wah, syukur. Mana hantunya? Mana? Kasihnya cermin. Coba tengok itu. Nah, itu hantu. Alhamdulillah kita masih punya masa kecil yang bisa diceritakan, dikenang. Anak zaman sekarang masa kecilnya game online, PlayStation. Enggak ada kenang. Kita dulu masih kecil ngejar layang-layang, ingat? Ambil kaca, digiling pakai batu, masukkan ke kaleng susu, campur sama limka. Oh, jemur. Habis itu laga. Oh, laga berdarah-darah, bukan tangan berdarah, kain berdarah. Baru sunat pagi, sore udah ngejar layang-layang. Tapi indah untuk diceritakan. Ngejar layang-layang badan sehat, berenang di sungai badan sehat. Anak sekarang badan nggak bergerak, duduk main gadget. Bam, pecah pembuluh darah, mati. Gimana saya menyikapi suami yang suka game online? Baru kusebut.
Tadi yang saya katakan suka game online anak-anak, rupanya suami. Sementara kurang perhatian sama anak istri gara-gara game online. Di ujung dikasih ibu ini gambar senyum. Makasih Ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, game onlinemu, nara, jangan sampai kau masuk neraka. Jadilah laki-laki yang perkasa, mendidik, mengajar, jangan sampai habis waktu karena game on. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, kata orang di masjid. Dia sakratul maut. Kalau kau rajin ke masjid, orang masjid akan datang mendoakan kau, Allahumma firlahu warhamhu. Tapi begitu kau mati, orang nggak kenal. Siap-siaplah kau dapat doa. Semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Diberikan kemudahan segala urusan. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Ini mau nanya apa baca doa? Saking sayangnya jamaah kepada saya, Masya Allah. Pertama saking sayang, kedua saking khawatirnya. Saya sekarang sedang ada masalah dengan ibu saya. Mohon petunjuk agar saya bisa balik rukun sama ibu saya. Pulang dari sini, kau cari makanan kesukaan dia. Dia suka apa? Kalau suka sate, jangan kau beli sop. Pertama, kau beli makanan kesukaannya. Setelah kau beli makanan, untung syukur-syukur masih ada toko pakaian yang buka. Kau cari pakaian yang paling dia suka, kain baru paling wangi. Sajadah, belikan sajadah. Belikan Quran yang besar supaya dia bisa baca Quran. Habis itu kau datang ke rumahnya, jangan sekarang dia masih tidur. Ibu-ibu, mak-mak cepat tidur. Besok pagi sebelum dia sarapan, makanannya kenapa dibeli sekarang? Makanannya beli besok pagi. Besok pagi. Makanannya kau beli besok pagi, barang-barangnya sekarang. Besok pagi kau datang, kau bersimpuh, kau cium kakinya, lututnya. Mak, mau kau bunuh, aku bunuhlah mak. Mau kau caci maki aku mak, mau kau bilang aku anak anjing, nggak apa-apa mak. Karena berarti kalau aku anak anjing, kau jangan kau bilang gitu. Kalau kau tunda omonganku malam ini, kau tahan sampai Idul Fitri, tiba-tiba nanti dia meninggal dunia, barulah kau tahu rasanya setelah dia tiada. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat dia sholat dulu, kau sholat di atasnya, hilang rindumu. Kalau nanti dia sudah meninggal, tempat duduk biasa dia duduk dulu, duduk kau di atas, hilang rindumu. Kalau dia sudah meninggal nanti, kau datang ke tempat tidurnya, kau pegang alas tempat tidurnya, hilang rindumu. Mumpung dia masih hidup sekarang, kau datang. Malam ini juga. Datang, cium tangannya, peluk badannya. Karena kalau dia sudah tak ada, bajunya, jilbabnya, kainnya pun kau cium, akan belum tentu hilang rindu. Oke, janji? Apa hak saudara satu susu sama saya? Kalau bapak punya istri, istri bapak melahirkan anak, ada air susunya, lalu disusukannya anak tetangga di bawah 2 tahun, 5 kali kenyang, khamsa radha'atin, maka anak itu nanti menjadi anak satu susuan dengan anak bapak. Makanya hati-hati.
Dulu ada bidan di rumah sakit, orangnya rajin, dikumpulkannya semua susu mak-mak di situ, dibagikannya ke anak-anak. Saya bilang ini baik tapi jahil, nggak ngerti fikih Islam. Karena dalam Islam ada namanya saudara sesusuan. Harta warisan nggak dapat, tapi anak kita dengan anak susuan nggak boleh nih nikah. Nabi SAW pernah ketika duduk, tiba-tiba Nabi membentangkan sorbannya ke lantai. Duduk perempuan di atas sorban itu. Perempuan itu bernama Syaima. Siapa namanya? Syaima. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Syaima adalah saudari sesusuanku, karena dulu sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Ibu susu yang pertama ibu kandung Aminah, yang kedua Suwaibah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Ibu susu sekarang Al-Baqarah, sapi betina. Batalkah jika kami wudhu bersentuhan dengan dia? Ini hanya terkait dengan nasab nikah. Mahramkah dia Pak Ustadz? Ya, bapak misalnya bapak punya istri hamil, lalu kemudian punya anak, ada air susunya, lalu kemudian bapak mengangkat satu anak angkat perempuan, maka ke anak laki-laki yang sebelumnya tidak ada hubungan mahram, setelah itu maka menjadi mahram. Hadis yang mengatakan la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin, tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram. Maka dengan susuan itu menjadi mahram. Warisan tak dapat. Sampaikan doa ibu saya untuk dia Pak Ustadz, masalah meninggal dunia, jangan khawatir yang nggak punya anak, doa tetap doa sampai. Saya tadi ziarah ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, saya doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai nggak doa saya? Sampai. Saya nggak ada hubungan dengan beliau. Beliau Sayyid itu Arab, saya Arab cemas. Doa sampai. Makanya kalau lewat makam kita bacakan doa, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh panjang Pak Ustadz ya. Anda edisi pendek nggak Pak Ustadz? Ada. Assalamualaikum ya alal kubur. Itu paling pendek. Bagus nanti dibuatkan baleho besar. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Doa ziarah kubur. Coblos nomor. Bagus, bermanfaat sekalian untuk dakwah di kubur-kubur. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Untuk apa doa untuk orang kubur kalau doanya enggak sampai? Betul? Maka doa tetap tapi katanya ada hadis mengatakan iza mata ibnu Adam, kalau anak Adam mati maka amalnya putus. Ini anak Adam namanya Abdul Somad. Kalau Abdul Somad mati, amal Abdul Somad putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor? Saya ulang sekali lagi. Kalau Abdul Somad mati, amalnya putus. Yang putus itu amal Abdul Somad atau amal orang Tanjung Selor untuk Abdul Somad? Amal Abdul Somad yang putus. Abdul Somad setelah mati nggak bisa ceramah. Kalau dia ceramah, jamaah lari. Tapi amal orang Tanjung Selor sampai nggak untuk Abdul Somad? Sampai. Datang orang Tanjung Selor ngirim Fatihah untuk almarhum Abdul Somad dari Tanjung Selor ke Riau, Al-Fatihah. Sampai apa nggak sampai? Selesai. Ada yang bilang nggak sampai. Mana nama lengkapnya? Biar saya nanti kalau mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Saya seumur-umur ceramah baru ini dapat tulisan di tisu. Tolong doakan saudara sesusuan saya Ustadz agar dia menjadi anak soleh dan bisa ketemu orang tuanya. Insya Allah nanti di akhir majelis kita berdoa memohonkan amin dari murid para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat. Doa kita menembus pintu-pintu langit malam ini insya Allah. Di tempat kami lama sudah saya kepingin tulis surat untuk Ustadz. Wow, ini panjang nanti kita baca terakhir.
Bagaimana hukumnya menjaga tiduran seorang baru meninggal malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam ke-7? Salah satu dari keluarga diharuskan menjaga tiduran almarhum semalaman secara bergantian. Nabi tidak ada menyuruh kenduri 7 malam. Sahabat Nabi juga tak ada menyuruh. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Yang bawah setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ain ta alif. Atha. Kata Imam Atha, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yuftanu, diuji di kuburnya, yustahabbu ayyut'im, maka dianjurkan keluarganya bersedekah makanan selama 7 malam. Yang mau buat silakan, yang nggak mau nggak berdosa, karena tidak disuruh Quran, tidak disuruh Nabi, tapi dibuat oleh tabi'in. Tidak disuruh berjaga malam, disuruh bersedekah 7 malam untuk meringankan dia. Makanya kalau ada yang mau bersedekah, Pak Ustadz, katanya kita yang bawa makanan. Yang paling afdol kalau ada orang meninggal, kita bawa makanan. Buatkan makanan li Ali Ja'far li'annahu yushghiluhu. Buatkan makanan keluarga Ja'far karena Ja'far sudah meninggal, keluarganya sibuk nggak sempat masak. Yang paling bagus kita buat. Tapi kalau ada anaknya kaya, dia beli nasi kotak, maka anaknya kaya itu kasih kata sambutan. Saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya adalah sedekah saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Yang nggak mau makan di sini silakan bawa pulang, bungkus saja. Nah, karena banyak juga yang mengatakan nggak boleh dimakan. Kalau dibungkus, nggak apa-apa. Tapi yang aslinya kita bawa makanan. Itu yang saya tahu, bukan disuruh berjaga malam, tapi bersedekah makanan selama 7 malam. Dari Imam Atha, dari kalangan tabi'in. Bagaimana pendapat Ustadz tentang majelis taklim setiap malam Jumat baca Yasin? Sampai ada yang hafal, tapi tak sedikit dari anggotanya yang tak melaksanakan sholat 5 waktu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampuni Allah. Hadis ini isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, membaca Yasin setiap malam. Tiap malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Enggak sanggup tiap malam, malam Jumat. Enggak sanggup malam Jumat, mati ya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Bagus. Tujuan membaca Yasin itu apa? Karena dalam Yasin dikatakan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mati. Kalau sudah mati nanti gimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagus sekali makna Yasin. Saya sudah pernah buat majelis tafsir surat Yasin, khatam di masjid, lupa nama masjidnya dulu sebelum viral. Saya mau tanya, gimana hukum membungakan uang? Hah? Mana bisa uang berbunga? Rentenir, oh rentenir. Tapi tidak mau dibilang riba, karena dia merasa kerja mengeluarkan keringat dengan memberi hutang dengan bunga tertentu. Tolong dijawab Pak Ustadz. Umat Islam harus punya keyakinan kalau ikut omongan orang banyak, saking banyaknya orang kita akan menjadi bingung sendiri. Betul? Cerita tentang seorang nenek-nenek, kakek-kakek yang punya seekor sapi. Kakek-kakek, nenek-nenek punya seekor sapi. Dia mau jual ini sapi. Keluar dari rumah dia bawa sapi. Sampai di jalan orang bertanya, bagus ayamnya ya. Dia bilang ini sapi, ini bukan ayam, harganya 5 juta ini, 10 juta ini sapi. Sampai ke pasar ditanya, kamu mau jual ayam ini berapa? Dia mulai ragu, ini ayam apa sapi?
Akhirnya dia bawa ke pedagang yang lain. Berapa kau mau jual, kau beli ini sapi saya. Semua di pasar itu mengatakan ini ayam, ini ayam. Akhirnya dijualnya itu dengan harga. Tengok, semua bilang ayam. Sapi apa ayam? Akhirnya saya pun bingung, sapi apa ayam? Sekali riba tetap satu. Dunia ini mengatakan dia tidak riba, tapi kalau riba kata Allah, riba kata Rasulullah, riba kata Quran, riba kata sunnah, maka dia nanti semua orang katakan tidak riba karena jerih payah keringat, tidak riba karena hasil usaha, tidak riba. Riba, 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Nanti ada orang kau lihat di kubur bangkit kerasukan setan. Hei, kau dulu makan riba ya? Dia nunjuk balik, kau lebih banyak lagi. 2, duit riba kau belikan lontong sayur, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam sungsang, ayam pop. Lalu ayam itu menjadi setetes darah, jadi daging. Ayyuma la'min nabata min haramin, setiap daging darah tumbuh dari yang haram, fannaru wa aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari riba. 3, kau bawa duit riba ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? Haji kau haji mabur karena kau berangkat dengan uang haram. 3, duit riba dibawa sedekah, belikan karpet masjid, dibelikan kipas angin. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah hanya menerima yang suci-suci saja. Duit riba kau belikan nasi, kau suapkan bubur ayam ke mulut anakmu, darah dari jantung masuk ke otak. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun anakmu kotor gara-gara makan riba. Kenakalan orang tua, waspadalah. Kemudian orang tua laki-laki membiarkan anak gadisnya, istrinya keluar rumah tidak menutup aurat. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kerudung menutup leher sampai ke kaki. Ya Asma, kata Nabi, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, maaf, la yaslullaha an yura minha, tak boleh kelihatan dari badannya illa hadza, yang boleh kelihatan wajah, wa hadza, dan telapak tangan. Telapak tangan boleh kelihatan, bagian ini pun boleh. Celana pakai sempit, jangan sempit, longgar. Bajunya jangan sempit. Ini pakai jilbab di atas, di bawah sempit sampai menjerit kaki. Tolong, tolong. Selangkah lagi bapak mau masuk surga, tapi kalau anak bapak pakai celana sempit, ditariknya juga nanti kain bapak masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan anak-anak perempuan kita. Ini anak perempuan sore-sore pakai motor, mengeringkan rambut karena nggak ada hair dryer. Nauzubillah. Ustadz kan enak aja ngomong gitu, nggak punya anak perempuan. Iya juga, anak saya laki-laki. Alhamdulillah akhirnya Ustadz kita bertemu juga. Ini panjang ceritanya, tolong dengarkan baik-baik. Saya hamba Allah, alhamdulillah. Sempat dia tulis saya hamba setan. Saya mau tanya ini sama Ustadz, saya masuk Islam tahun 2000, bulan 6, tanggal 13, berarti sudah Islam selama 19 tahun. Saudara kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang mau saya tanya gini Pak Ustadz, dulu mama saya Islam, jadi sia-siakan bapak saya.
Akhirnya mereka pisah. Suatu hari dia mendapatkan jodoh beda keyakinan, sedangkan saya baru umur setahun, tak tahu apa-apa, dan saya dibawa anut agama tersebut. Alhamdulillah saya dapat jodoh muslim. Saya sudah 19 tahun berumah tangga, tapi mama, bapak sambung saya dan adik saya masih non muslim. Bagaimana Ustaz? Tolong doakan supaya mereka masuk Islam. Apakah karena beda agama putus silaturahim? Hebat jamaah. Saya belum jawab, dia udah jawab duluan. Datanglah seorang sahabat namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif, Asma. Karena kalau nggak pakai alif, Asma sesak napas. Asma ini emaknya non muslim. Datang dia menghadap Nabi, ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghimatun. Ibu saya non muslim datang mau jumpa. Saya takut jumpa sama dia. Apa asiluha? Boleh saya silaturahim dengan dia? Kata Nabi, siliha, silakan silaturahim dengan dia. Apa utiha? Boleh saya kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Itulah dalil boleh beri daging kurban kepada non muslim. Dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar membolehkan memberikan daging kurban kepada non-muslim. Jangan mentang-mentang kau sudah Islam, akhirnya anakmu kehilangan. Justru dia berkata, dulu sebelum anakku Islam dia melawan. Setelah dia masuk Islam, anakku itu lembut, anakku jadi baik, anakku jadi anak yang dermawan. Maka tersentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Sampai mana tadi hilang? Bolehkah saya hari raya agama lain ke rumah? Jangan. Biarkan sudah beberapa hari baru kau datang. Cari-cari alasan, tapi jangan bohong, karena ini masalah ritual agama. Masalah hubungan sosial, silakan. Tapi kalau sudah masalah ritual agama, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Cium tangannya, belikan dia baju, kasih dia makan, maafkan aku mama. Kalau kau pandai nyanyi, mama. Oh ini masjid nggak boleh nyanyi. Hampir aja.